Apa POV kamu tentang keputusan Trump untuk keluar dari Badan Kesehatan PBB, WHO atau WHO? Yuk, luruskan. Lihat nih dokumennya. Jadi tindakan Donald Trump di 21 Januari 2025 ini melanjutkan sebenarnya niat Trump di tahun 2020 untuk memutuskan hubungan baik Amerika Serikat dengan Badan Kesehatan PBB WHO. Waktu itu tepatnya 29 Mei 2020, Presiden Trump mengumumkan akan mengalihkan uangnya Amerika untuk prioritas kesehatan lain aja deh, daripada dikasih ke WHO. Dan 2 bulan kemudian, tepatnya di 6 Juli 2020, Sekretaris Jenderal PBB dihubungi secara resmi oleh pihak Amerika Serikat tentang niat Amerika untuk mundur dari WHO. Saat itu kan masih pandemi COVID-19. Dan saat itu ternyata prosedur Amerika Serikat nggak bisa mundur. Karena ada ketentuan dari Kongres Amerika Serikat sendiri nih ya, bahwa Amerika harus membayar dulu kewajiban keuangan di tahun fiskal yang sedang berjalan. Dan waktu itu udah tengah tahun kan, jadi nggak bisa tuh tiba-tiba mundur. Alhasil, kalaupun mau mundur, mesti per tahun depan. Padahal masa jabatan Donald Trump sudah selesai di tahun 2020 itu. Jadi, tahun 2021, Joe Biden naik. Dan Biden menyurati lagi tuh PBB mengatakan batal mundur dari WHO. Jadi, apa pendapat saya? Singkatnya, Donald Trump konyol sih. Apa Trump pikir negara itu perusahaan? Bisa stop bayar, tutup pintu, terus bilang, sorry ya, saya cuma mau bayar apa yang saya perlu aja. Gitu. Kalau kita bicara soal kondisi kesehatan publik, barang yang mau dikontrol oleh negara itu kan sebenarnya terbatas. Pemerintah Amerika Serikat sendiri, seberapapun galaknya dan seberapapun kayanya, gak akan bisa sendirian mengatasi masalah public health di Amerika Serikat. Karena faktanya begini, 1. Penyakit menular alias communicable disease tidak mengenal batas negara. Dengan Amerika keluar dari WHO, lalu bikin vaksin sendiri gitu, mau dijual sendiri gitu, dipakai sendiri gitu. Titik munculnya penyakit menular kan bisa di dalam Amerika Serikat atau di luar Amerika Serikat. Bagaimana kalau ternyata yang rentan penyakit itu justru orang Amerika Serikat? Imunitas tubuh orang Amerika ternyata lebih lemah. Gimana? Apakah negara lain bisa menerima kemudian orang Amerika Serikat tinggal di negaranya atau datang ke negara kita gitu? Karena kenyataannya nggak ada jaminan loh bahwa orang-orang Amerika Serikat ini diurusi oleh negaranya dari penyakit menular. Nah, sudah dibahas di berbagai jurnal ilmiah bahwa frekuensi munculnya penyakit menular ternyata meningkat sejak 1980. Dan bukan cuma virus loh penyebabnya, tapi ada yang disebabkan oleh bakteri, parasit, jamur, bahkan protozoa yang bisa dibawa oleh manusia maupun oleh hewan. Nah, jadi yang jadi korban keputusan Trump ini sebenarnya ya orang Amerika Serikat sendiri. Kita jadi harus mempertimbangkan aturan kesehatan apa terkait orang Amerika Serikat yang masuk ke negara kita, karena kita nggak bisa tahu lagi ya mereka pakai standar apa. Yang kedua, konyol karena WHO juga bertugas meningkatkan akses untuk layanan kesehatan buat berbagai macam kalangan. Dengan berada di WHO, ada semacam sharing model tata kelola kesehatan supaya negara-negara itu nggak abai pada kelompok yang rentan. Nah, dengan keluar dari WHO, nggak ada jaminan loh bahwa orang-orang Amerika Serikat sendiri bakal punya akses kesehatan yang layak. Jadi yang biasa dapat Medicaid, hati-hati aja. Bisa-bisa bantuannya dicabut loh. You're on your own. Kedepan, pemerintah Amerika Serikat berarti menutup diri ya dari pembahasan global seputar perencanaan, akses bagi masyarakat yang hidup dan tinggal di Amerika, khususnya kelompok yang rentan. Nah, macam tutup kuping aja lah si Trump ini, suka-suka pemerintah dia aja gitu, maunya kemana. Ayo orang Amerika, siap nggak menanggung segala risiko kesehatan buat dirimu? Yang ketiga, WHO itu dikelola oleh Dewan Harian yang terdiri dari 34 negara, dan ini posisinya rotasi bergantian dengan 194 negara yang menjadi anggota WHO. Jadi kalau ribut sama satu negara, misalnya ya yang nampak betul Amerika ribut dengan Cina, lalu kenapa harus keluar jadi anggota?
kenapa nggak usulkan saja ada perubahan tatanan Dewan Harian? Semua negara yang jadi anggota WHO kan biasanya kasih kontribusi ya, namanya assess contribution. Nah, iuran ini dihitung berdasarkan kemampuan perekonomian negara tersebut. Jadi negara yang lebih kaya memang akan bayar lebih banyak. Nah, Amerika Serikat saat ini posisinya memang lebih baik perekonomiannya. Jadi kena angka tertinggi dibandingkan para anggota WHO yang lain. Samping itu ada juga voluntary contribution, artinya sumbangan sukarela yang diberikan oleh negara atau organisasi lain atas nama negara tersebut untuk program-program tertentu. Dan nggak sedikit loh ini jumlahnya, lebih dari 70% anggaran WHO berasal dari kontribusi sukarela ini. Dan secara keseluruhan, pihak Amerika Serikat menyumbang sekitar 15% dari pendanaan tahunan WHO. Dan peringkat kedua yang paling banyak memberi kontribusi bukan dari aktor negara, tapi justru dari organisasi filantropi, misalnya Gates Foundation, yang menanggung sekitar 10%. Singkat kata, menurut saya Donald Trump malu sih dengan statement dia dulu di tahun 2020 yang pengen sesumbar keluar dari WHO tapi ternyata kurang perhitungan ya, sehingga batal keluar dari WHO. Sehingga sekarang comeback, dia egonya lebih besar untuk bilang Amerika bisa mengatasi segala sesuatu sendiri kok. Ya, gimana ya? Hanya waktu saja yang akan mematahkan sesumbar Donald Trump itu. Itu POV saya. Apa POV kamu? Tulis ya di kolom komen di bawah ini. Dan terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tulis komen. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.